Coba deh pejamkan mata sebentar. Ingat-ingat lagi estetika di tahun 2010-an. Serba minimalis ya. Iya kan? Semuanya licin, abu-abu, putih. Interiornya tuh kayak Apple Store. Nah, sekarang buka mata lagi. Haha, iya beda banget. Beda jauh. Sekarang tuh jauh lebih hangat, penuh tekstur, kadang ya sedikit berantakan, tapi rasanya lebih hidup. Betul. Pergeseran besar inilah yang mau kita bedah hari ini, lewat satu kata kunci, Grandma Core. Grandma Core. Tapi pembahasan kita kali ini bukan cuma soal fashion atau dekorasi rumah aja. Berdasarkan riset yang udah kita kumpulin, kita mau cari tahu kenapa tren ini meledak justru sekarang. Oh, ini menarik. Ini bukan sekedar nostalgia biasa, tapi bisa jadi ini adalah sebuah strategi kesehatan mental yang tanpa sadar dipakai banyak anak muda. Tepat sekali. Kita akan coba lihat fenomena ini dari kacamata yang beda-beda ya. Kita akan mulai dari sisi sains otaknya dulu. Neuroscience. Betul, di balik hobi nenek-nenek ini. Lalu kita geser ke psikologinya. Kenapa sih nostalgia itu rasanya menenangkan? Oke. Ini memang fenomena global. Tapi nanti kita lihat juga gimana gaungnya jadi unik di Indonesia. Tapi kita nggak akan cuma memuji-muji. Pasti ada sisi kritisnya ya. Pasti, ada sisi kritis yang perlu dibahas juga. Mulai dari tuduhan ageism sampai soal privilege class. Jadi ini bukan cuma soal cardigan sama teko teh. Ini cerminan respons kita terhadap dunia yang makin cepat ini. Oke, ayo kita bongkar satu persatu. Pertama-tama deh, Grandma Core itu sebenarnya apa sih? Definisi dasarnya dulu ya. Iya, kalau baca dari sumber kita, definisinya adalah estetika akumulasi dan kenyamanan. Akumulasi kata kuncinya itu. Betul. Ini kayak kebalikannya minimalisme, yang serba buang yang tidak perlu. Bayangin aja detailnya. Selimut rajut patchwork di sofa, wallpaper motif bunga yang rame, taplak meja rendah. Kebayang. Intinya itu kehangatan, perasaan nyaman, bukan efisiensi. Dan penting juga buat bedain dari saudaranya yang lebih dulu populer, cottagecore. Iya, apa bedanya? Kalau cottagecore itu kan fantasi lari ke pedesaan, punya kebun, hidup di pondok. Butuh lahan, butuh alam terbuka. Oke, lebih eksterior ya. Nah, Grandma Core ini lebih domestik, lebih interior. Fokusnya di dalam rumah. Kamu nggak perlu ladang gandum. Tapi kamu butuh kursi yang empuk, pojok baca yang nyaman, dan mungkin sepasang jarum rajut. Jauh lebih bisa diakses sama penduduk kota kan? Nah, itu dia kuncinya. Bisa diakses. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba banyak banget yang butuh rumah nenek di apartemen mereka? Salah satu riset ini nyebutnya sebagai pemberontakan lembut. Pemberontakan lembut, suka saya istilahnya. Sebuah perlawanan yang sunyi terhadap tuntutan gila dari, kapitalisme modern dan hustle culture. Coba kita rinci deh. Beban mental generasi sekarang kan cukup unik ya. Unik dan berat. Ada kelelahan karena terus-terusan diatur algoritma media sosial, ketidakpastian ekonomi, cemas soal kerjaan yang katanya bakal diganti AI. Belum lagi relasi antar manusia yang terasa makin dangkal karena cuma lewat layar. Nah, di tengah kekacauan itu semua, aktivitas Grandma Core yang lambat, analog, yang butuh sentuhan tangan ini jadi semacam jalan keluar non-digital. Semacam oase gitu ya? Betul. Ini cara halus buat bilang, stop dulu, saya mau istirahat dari tuntutan produktivitas tanpa henti. Disinilah bagian yang paling bikin saya penasaran. Ternyata kekuatan penyembuhannya itu bukan di estetikanya, tapi di kegiatannya. Tepat. Ada penjelasan ilmiahnya. Kita mulai dari yang paling ikonik deh. Merajut dan crochet. Apa sih yang terjadi di otak kita waktu tangan kita sibuk sama benang dan jarum? Ternyata, banyak sekali. Saat kita melakukan gerakan tangan yang ritmis, berulang, dan melibatkan kedua sisi tubuh. Kanan dan kiri ya? Iya, secara bersamaan, kita itu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Gampangnya, ini tuh saklar relaksasi di tubuh kita. Oh, jadi secara biologis kita jadi lebih tenang. Betul. Denyut jantung melambat, tekanan darah turun, efeknya mirip meditasi. Tunggu, berarti ini mirip kayak orang kalau lagi cemas suka ngetuk-ngetuk jari atau goyangin kaki buat nenangin diri. Gerakan repetitif, tapi ini lebih produktif. Perbandingan yang bagus banget. Bedanya, ini repetisi yang terarah. Dan ini membawa kita ke konsep kunci dari psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, yaitu flow state. Flow state. Sering dengar istilah ini.
Kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam sebuah aktivitas, sampai lupa waktu, lupa notifikasi ponsel, lupa lapar. Iya, pernah merasakan itu. Kondisi flow ini terbukti ampuh memutus siklus ruminasi. Ruminasi? Itu loh, pikiran negatif yang muter-muter terus di kepala, yang jadi ciri khas gangguan kecemasan. Wah, jadi ini bukan cuma perasaan enak atau tenang ya, tapi memang ada perubahan biologis yang nyata. Tepat. Salah satu sumber kita mengutip studi besar di British Journal of Occupational Therapy. Mereka menemukan responden yang mengalami depresi klinis melaporkan perasaan yang jauh lebih positif setelah sesi merajut. Wow. Aktivitas ini juga disebut sebagai penawar untuk fragmentasi digital. Di dunia yang terus memecah fokus kita, merajut itu kayak latihan angkat beban buat otot atensi kita. Melatih otak buat fokus lagi ke satu hal ya. Betul. Fokus pada satu tugas yang nyata di depan mata. Menarik sekali soal efek merajut pada otak. Tapi kan itu aktivitas yang cenderung di dalam ruangan ya. Iya. Saya jadi mikir, banyak juga dari estetika ini yang meromantisasi alam, kayak berkebun, apa efek terapeutiknya sama? Atau ada sesuatu yang unik dari kotor-kotoran dengan tanah? Pertanyaan bagus. Ternyata berkebun itu punya jalur penyembuhan ganda. Oh, ada dua. Iya. Jalur pertama udah cukup dikenal, yaitu ekoterapi. Kontak sama lingkungan hijau, lihat tanaman tumbuh, itu terbukti menurunkan kadar kortisol. Hormon stres. Betul. Tapi ada jalur kedua yang lebih mengejutkan, jalur mikrobiologis. Jujur, saya juga kaget waktu baca ini. Bakteri, ada hubungannya sama bakteri? Betul. Ada penelitian yang terus berkembang tentang bakteri tanah bernama Mycobacterium vaccae. Oke. Ternyata, waktu kita berkebun, kita terpapar bakteri ini, entah lewat kulit atau terhirup. Beberapa studi awal nunjukin paparan bakteri ini bisa memicu pelepasan serotonin di otak. Serotonin, hormon bahagia itu kan? Iya, mirip cara kerja beberapa obat antidepresan. Tentu ini masih perlu riset lebih lanjut ya, tapi potensinya luar biasa. Gila, dari tanah ya? Ditambah lagi, secara psikologis, berkebun itu memenuhi kebutuhan dasar kita untuk merawat, nurturance. Di dunia yang bikin kita sering merasa tak berdaya, merawat sesuatu dari bibit sampai tumbuh besar, itu ngasih rasa agensi dan tujuan yang kuat. Wah, ini ngingetin saya waktu awal pandemi. Semua orang tiba-tiba jadi pembuat roti sourdough. Hahaha, iya, roti, donat, semua dibuat. Ternyata ada penjelasan psikologisnya ya, bukan cuma karena bosan di rumah. Apa yang bikin baking begitu menenangkan? Riset ini pakai istilah yang menurut saya cerdas banget, mindfulness yang terpaksa. Mindfulness yang terpaksa. Iya, beda sama masak tumis kangkung yang bisa kira-kira, baking itu kan nuntut presisi. Oh iya, harus pas takarannya. Kamu harus nakar dengan tepat, ikutin langkahnya satu-satu. Kamu nggak bisa melakukannya sambil scrolling Instagram. Aktivitas ini maksa kamu buat hadir 100% di saat itu, di dapurmu. Pikiran cemas jadi terputus ya. Tepat. Dan ada kepuasan instan, karena hasilnya nyata, bisa dipegang. Itu dia. Betul sekali. Itulah siklus imbalan atau reward yang jelas. Banyak kerjaan kantoran sekarang kan abstrak. Kirim email, bikin laporan, hasilnya apa? Susah dilihat. Nggak ada bentuk fisiknya. Nah, kalau baking, dalam 2 jam, dari tepung dan telur, kamu punya kue yang wangi dan nyata. Ini meningkatkan rasa mampu. Dan jangan lupa aspek sosialnya. Kue itu sering kali dibuat untuk dibagikan. Oh iya bener. Ini jadi cara mengekspresikan kasih sayang yang nonverbal dan memperkuat ikatan dengan orang lain. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, baik itu merajut, berkebun, atau bikin kue, semuanya punya elemen nostalgia yang kuat. Tapi di salah satu sumber ini ada istilah yang lebih spesifik buat nostalgia yang dirasain Gen Z, anemoia. Apa itu? Anemoia itu didefinisikan sebagai kerinduan akan masa yang nggak pernah kita alami secara langsung. Rindu sama masa lalu yang bukan masa lalu kita. Agak aneh ya? Agak aneh, tapi ini inti psikologi dari Grandma Core. Generasi muda sekarang mungkin nggak pernah benar-benar hidup di era nenek mereka. Tapi arketipe rumah nenek itu Itu simbol universal ya? tepat. Tertanam kuat di benak kita sebagai simbol cinta tanpa syarat, keamanan, kehangatan. Jadi, waktu seseorang nata apartemennya dengan barang-barang vintage, mereka sebenarnya lagi melakukan self-soothing berbasis lingkungan. Mereka membangun kepompong yang aman. Persis, kepompong visual dan emosional buat melindungi diri dari dunia luar yang terasa dingin dan nggak pasti. Tapi tunggu dulu, kabur ke masa lalu kayak gini, apa selalu sehat?
Di mana batas antara hobi yang menenangkan sama pelarian yang justru jadi masalah baru? Nah, ini pertanyaan krusial. Dan riset ini ngebedain dengan jelas dua jenis pelarian diri atau escapism. Oke. Yang pertama, pelarian diri adaptif atau self-expansion. Ini sehat. Kamu pakai hobi buat isi ulang baterai mentalmu. Contohnya? Setelah merajut 1 jam, kamu merasa lebih tenang dan siap buat kembali ngadepin email-email kerjaan. Kamu melarikan diri untuk memperluas kapasitas dirimu. Oke, paham. Lalu yang kedua? Yang kedua ini yang bahaya. Pelarian diri maladaptif atau self-suppression. Ini terjadi waktu kamu pakai hobi buat narik diri sepenuhnya dari tanggung jawab. Buat nekan emosi negatif, bukannya ngadepin. Oh, jadi semacam penghindaran ya? Betul. Saat merajut jadi alasan buat nggak nyari kerja, atau berkebun jadi cara buat ngindarin obrolan sulit sama pasangan. Bahayanya itu, kalau Grandma Core dipakai buat bersembunyi dari dunia. Bukan buat ngumpulin kekuatan buat ngadepin dunia. Kuncinya di niat dan keseimbangan berarti. Tepat sekali. Itu kan konteks globalnya ya. Kalau kita tarik ke Indonesia, rasanya kita punya kearifan lokal soal slow living ini kan. Gimana Grandma Core ini beresonansi di sini? Sangat beresonansi. Karena konsepnya itu ketemu sama kerangka budaya yang udah ada. Sumber ini ngaitinnya sama filosofi kayak, nanti dulu. Haha, nanti dulu. Bagi orang barat, ini mungkin kedengerannya kayak nunda-nunda kerjaan. Tapi kalau kita maknai lebih dalam, ini bisa jadi bentuk perlawanan terhadap ketergesa-gesaan. Sebuah cara menjaga kewarasan. Bener juga. Selain itu, fenomena ini juga bisa jadi koreksi yang sehat atas konsep healing di media sosial kita yang sering disalahartikan. Maksudnya healing yang identik dengan jalan-jalan ke tempat mahal atau staycation di hotel bintang 5 itu. Tepat sekali. Healing sering dibingkai sebagai aktivitas konsumtif. Padahal pemulihan psikologis yang sebenarnya itu kan proses internal. Dan nggak harus mahal. Nah, aktivitas Grandma Core, merajut, menyulam, membatik, sifatnya terjangkau, internal, dan berorientasi pada proses. Ini jauh lebih dekat ke definisi pemulihan klinis daripada sekedar liburan singkat. Contohnya di Indonesia apa aja? Banyak. Jarum rajut bisa kita ganti dengan canting buat membatik yang sama-sama nuntut fokus tinggi dan bisa memicu flow state. Ada juga aktivitas sulam yang bahkan udah dipakai dalam terapi seni di beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia. Oh iya, buat apa? Buat bantu pasien skizofrenia nurunin tingkat kecemasan mereka. Wah, keren. Ada perbedaan menarik lainnya. Kalau di barat, citra perajut itu kan seringnya sendirian di kursi goyang ya? Iya, sangat soliter. Di Indonesia kayaknya nggak selalu gitu. Betul sekali. Di Indonesia, banyak dari praktek ini yang sifatnya komunal. Membatik itu seringnya dilakuin bareng-bareng di sanggar. Ibu-ibu di Limkunan RT juga sering ya? Iya, menyulam atau merajut sering jadi kegiatan bareng. Aspek kebersamaan ini memperkuat ikatan komunitas, yang merupakan salah satu faktor pelindung terpenting bagi kesehatan mental. Oke, kita udah lihat definisinya, sainsnya, sampai konteks lokalnya, tapi rasanya ada yang kurang kalau kita nggak bahas sisi gelapnya. Aneh juga ya, kita merayakan estetika nenek-nenek, tapi yang dapat panggung dan pujian malah influencer muda yang makainya. Ini adalah paradoks utama yang diangkat sebagai kritik. Tren ini, di satu sisi, merayakan estetika usia lanjut, tapi di sisi lain, seringkali bikin orang tua yang sesungguhnya jadi nggak terlihat. Iya juga ya. Influencer umur 20-an dipuji karena berani pakai kardigan, sementara nenek-nenek yang udah makainya seumur hidup, ya tetap diabaikan sama industri fashion dan media. Bahkan istilah Grandma Core Girl itu kalau dipikir-pikir agak merendahkan ya. Bisa terasa merendahkan atau menginfantilisasi. Seolah-olah ini cuma permainan kostum anak muda, bukan penghormatan yang tulus pada kebijaksanaan generasi yang lebih tua. Dan ada satu lagi kritik yang cukup tajam, soal privilege class. Tadi di awal sempat disinggung. Ini mungkin kritik yang paling mendasar. Salah satu sumber nyebut ini sebagai fantasi borjuis atau bahkan poverty play. Poverty play? Maksudnya? Maksudnya, orang yang punya cukup uang seolah bermain peran menjadi orang yang hidupnya sederhana. Wah, saya nggak kepikiran sampai sana. Jadi, apa yang buat sebagian orang hobi, buat yang lain itu keharusan ya? Tepat. Argumennya begini. Untuk bisa memilih slow living, kamu butuh jaring pengaman finansial. Kamu harus cukup aman secara ekonomi buat bisa nolak hustle culture. Masuk akal. Bagi kelas pekerja, baik dulu maupun sekarang,
Jahit baju sendiri, masak dari nol, atau nanam sayur di pekarangan, itu seringkali bukan pilihan hobi yang estetis. Itu adalah kebutuhan ekonomi buat bertahan hidup. Jadi ada resiko kita meromantisasi kemiskinan atau kesulitan masa lalu. Risiko besar. Meromantisasi masa lalu di mana pekerjaan domestik seperti ini adalah kewajiban tanpa pilihan bagi perempuan. Bukan hobi yang bisa diambil dan ditaruh sesuka hati kayak sekarang. Setelah membongkar semuanya, jelas sekali kalau Grandma Core ini jauh lebih dalam dari sekedar tren estetika di TikTok. Salah satu sumber kita nyimpulinya dengan indah. Gimana? Sebagai mekanisme korektif dari ekses era digital, sebuah cara menenangkan pikiran kita yang kacau dengan membuat tangan kita sibuk bekerja. Pesan utamanya mungkin adalah tentang kesadaran ya. Jika dilakuin secara sadar-sadar manfaatnya buat diri sendiri, tapi juga sadar akan kritiknya, ini bisa jadi respons yang sangat sehat dan adaptif. Betul. Bahkan, ada pemikiran ke depan yang menarik, yaitu potensi integrasi klinis lewat social prescribing. Apa itu social prescribing? Ini konsep di mana dokter di puskesmas misalnya bisa meresepkan aktivitas kerajinan lokal kayak membatik atau menenun untuk pasien yang ngalamin stres ringan atau burnout. Wah, keren banget idenya. Sebuah intervensi yang murah, relevan secara budaya, dan memberdayakan. Riset ini benar-benar meninggalkan kita dengan sebuah ide yang kuat untuk direnungkan di dunia yang terus menuntut Anda untuk jadi produktif, efisien, dan terus bergerak. Arketipe nenek yang dibawa Grandma Core ini seolah ngasih kita sebuah surat izin. Izin untuk istirahat, izin untuk merawat, dan izin untuk sekedar ada tanpa harus menghasilkan apa-apa. Surat izin untuk berhenti sejenak. Betul. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, aktivitas apa dalam hidup Anda, entah Anda menyebutnya Grandma Core atau tidak, yang memberi Anda izin yang sama untuk sejenak berhenti dari semua tuntutan itu, dan sekedar menjadi,